wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bustomi, CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik ya pada tahap pra-observasi. Pada kali ini saya akan ngobrol-ngobrol atau melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, Pak Ade. Ya. Ya. Berikut adalah praktek pra-observasi untuk praktek coaching supervisi akademik. Pak Ade, Ya, Pak. selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Ade nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Iya, jadi saya akan mencoba untuk mengobservasi Pak Ade nih di dalam kelas, yaitu untuk supervisi akademik. Ya. Tapi untuk sebelumnya ya, sebelum saya melakukan observasi di kelas Pak Ade, Ya. kita lakukan terlebih dahulu percakapan pra-observasi ya, Iya, Pak. untuk supervisi akademik ini. Ya. Ya, Pak Ade, ada waktunya sebentar ya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Bisa ada waktu. Ya, lagi sibuk atau bagaimana nih Pak Ade? Kebetulan sekarang nggak sibuk, Pak. Nggak sibuk ya? Oke, baik. Nah, untuk berikutnya kita akan ngobrol terkait dengan supervisi akademik nih nanti di kelas Pak Ade. Iya, Pak. Nah, kira-kira harapan Pak Ade apa nih? Obrolan kita hari ini, apa yang Pak Ade harapkan? Yang saya harapkan yaitu bisa menambah wawasan saya, ya, terutama dalam penyampaian pembelajaran di kelas, Pak. Oh gitu ya. Jadi Terutama itu, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi Pak Ade juga ya. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Untuk materi, nah, kira-kira materi apa nih Pak Ade yang akan Mbak Ade sampaikan nanti? Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai IPA ya, Atau pelajaran IPA ya? Pelajaran IPA tentang gaya dan gerak, Pak. Oh, gaya dan gerak. Ya. Untuk materi tersebut, apa tujuan pembelajaran dari materi tersebut ya Pak Ade? Tujuannya itu agak apa? Tujuannya supaya bisa mengetahui manfaat gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oh gitu ya. Jadi murid-murid diharapkan bisa mengetahui manfaat dari gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa diaplikasikan ya Pak Ade dalam pembelajaran Pak Ade. Nah, untuk persiapannya nih Pak Ade, apa yang sudah Pak Ade persiapkan nih? Yang saya persiapkan yang pertama yaitu perangkat, Pak. Ya, perangkat, modal ajar, kemudian juga media pembelajarannya seperti apa, itu yang utama itu Pak yang saya persiapkan. Oh gitu ya. Jadi dimulai dari perangkatnya, medianya ya untuk pembelajaran ya. Pak. Nah, menurut Pak Ade nih ya, kira-kira materi apa nih Pak yang sulit untuk anak-anak nih? Untuk materi yang sulit itu yaitu pertama ini gerak dan gaya pada hitungannya, Pak. Hitungannya. Karena di IPA ini ada materi dan juga ada hitungannya, Pak. Oh, seperti itu ya. Misalkan menghitung gaya itu bagaimana, kemudian juga untuk menghitung percepatan seperti itu. Jadi perhitungan itu sangat diperlukan sekali. Jadi nggak hanya tahu rumus saja, tapi juga harus bisa menghitung, Pak. Berarti nanti akan ditingkatkan lagi kemampuan siswa itu kaitannya dengan hitung-hitungannya ya. Betul, Pak. Oke, baik. Nah, bagaimana strategi Pak Ade nih dalam pembelajarannya nih? Strategi saya pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu menyiapkan ya, materi pembelajaran yang lebih dimengerti lagi, Pak, modul ajarnya dan juga media pembelajarannya yang lebih simpel dan juga dapat meningkatkan kreativitas anak gitu. Oke, jadi diharapkan dari medianya yang bisa meningkatkan kreativitas anak dan potensi anak juga bisa ikut meningkat ya dan berkembang. Oke, baik. Ya, itu kaitannya dengan strategi pembelajarannya ya Pak.
Nah, kira-kira nih apa kompetensi atau pengembangan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu profesional, ya. Kemudian juga profesional, kemudian juga ada sosial, juga emosional, ya. Kemudian juga medianya Pak, media pembelajaran. Pedagogiknya juga ya. Pedagogiknya betul sekali Pak. Betul. Jadi yang mau dikembangkan Pak Ade adalah dari kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan emosional serta media pembelajaran ya Pak ya. Iya betul. Oke, memang itu yang dibutuhkan siswa ya Pak. Siswa. Walaupun kita juga harus meningkatkan kompetensi kita ya. Oke, nah untuk berikutnya Pak Ade nih, bagaimana strategi untuk mengembangkan kompetensi yang tadi Pak? Bagaimana strategi Bapak? Mengembangkannya itu dengan cara ini apa namanya, membuat apa, media pembelajaran Pak. Media pembelajaran ya. Selain itu apa lagi? Selain media? Itu pertama ya kita diskusi Pak. Diskusi ya. Diskusi kelompok biasanya. Jadi bagaimana cara menyampaikannya itu supaya lebih lebih percaya diri siswanya terutama gitu. Mungkin bisa diaplikasikan dengan LKPD mungkin Pak. Betul, LKPD Pak. Jadi LKPD itu salah satu sarana ya untuk mengetahui kompetensi siswa ya dalam menyimak suatu pelajaran ya dengan dapat menjawab beberapa pertanyaan ya. Di situ juga nanti juga bisa kelihatan dari situ Pak. Jadi siswa itu tingkat kemampuannya itu seberapa, walaupun siswa itu memiliki keragaman kemampuannya Pak. Jadi berbeda-beda ya. Jadi kadang tiap anak satu dengan yang lain itu tidak sama, kadang-kadang ada perbedaan. Jadi seperti itu Pak. Oh, berarti sudah masuk ke diferensiasi nih Pak Ade ya. Iya, memang karena kebutuhan murid itu pasti berbeda-beda ya Pak Ade. Entah itu dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda ya. Ada kinestetik, ada auditori, ada visual ya. Dan juga dari kemampuannya juga berbeda-beda ya. Dia cepat ya, sedang, bahkan ada yang lambat. Nah, itu butuh pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, luar biasa nih Pak Ade. Nah, kira-kira untuk persiapannya nih Pak Ade, sudah sejauh mana nih persiapannya nih? Persiapannya ya udah siap sih sebenarnya Pak. Udah siap ya. Tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaan. Jadi kita udah buat perencanaan ya, pelaksanaan, nanti setelah pelaksanaan tinggal evaluasi dan tindak lanjut. Iya, tindak lanjutnya bagaimana? Oke. Mungkin untuk pelaksanaannya kapan siapnya nih Pak Ade? Besok aja Pak. Besok ya? Besok. Kebetulan besok bisa saya sudah siap. Siapkan semua ya. Semuanya. Kira-kira menurut Pak Ade apa ada yang harus membantu Pak Ade atau yang bisa membantu Pak Ade? Siapa nih kira-kira yang bisa mengembangkan hal-hal tersebut? Ya, yang bisa membantu ya Pak Bistomi dan juga rekan-rekan Pak. Rekan-rekan sejawat ya. Sejawat. Salah bagaimanapun kalau untuk memajukan maksudnya di kelas itu juga nggak hanya satu pihak aja. Jadi semuanya itu bisa membantu untuk mensupport Pak, untuk memperlancar pembelajaran di kelas. Berarti kolaborasi ya. Kolaborasi betul. Luar biasa nih Pak Ade. Oke, baik. Nah, berarti besok ya Pak Ade ya pelaksanaannya dan dibantu juga oleh semua pihak yang terkait, terutama MGMP sekolah ya, atau rekan sejawat ya. Oke, baik Pak Ade, mudah-mudahan besok pada saat observasi ya berjalan dengan lancar dan baik, sehingga anak-anak juga menjadikan pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Mungkin cukup Pak Ade obrolan kita kali ini. Nanti kita ketemu besok pada tahap observasi kelas untuk supervisi akademik. Iya. Oke, terima kasih Pak Ade. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, demikian percakapan pra observasi untuk praktik coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari teman-teman kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak pengen absen dulu ya hari ini. Abdurrahman ada? Ahmad? Aisyah? Ahmad Farid? Ardila? Arkan? Azahra? Bimo? Dewi? Elian? Mebila? Fikri? Fikri nggak ada ya? Keterangannya apa nih? Alfa ya? Aura? Iksan? Jihan? Kevin? Larena? Mazia? Muhammad? Al-Farizi? Muhammad Adrian? Muhammad Fikri? Muhammad Rizki? Nafisa? Nazila? Iren? Raditya? Raihan? Revani? Rizky? Safa? Siva? Safika? Taufik? Januar Pratama? Yasmin? Ada Yasmin? Sakit ya? Oke. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, lumayan. Nah, oke. Untuk kali ini ya, Bapak ingin melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada waktu sebelumnya kita sudah mengenai masalah kalor ya. Untuk sekarang ya, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai gerak, gaya ya. Untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu dapat menyimpulkan secara mandiri definisi parameter mengenai gerak. Jadi gerak ini adalah salah satu dari ya. Jadi gerak adalah perpindahan ya suatu benda dari titik acuan atau kedudukan awal ya ke kedudukan akhir. Itu namanya gerak ya. Jadi gerak itu tidak diam, ya harus tidak. Gerak ini ada dua ya. Ada namanya GLB dan ada GLBB. GLB adalah gerak lurus apa? Gerak berat. Sedangkan GLBB adalah gerak lurus kurang ya. Ini bisa diputar atau diputar lambat ya. Juga ada yang gerak nyata ya. Jadi gerakannya ini memang benar-benar terjadi ya, sehingga benda berubah pada posisinya. Jadi ini nyata, jadi realita ya. Nah, ini namanya gerak nyata. Dan ada lagi yang berikutnya adalah gerak semu ya. Jadi suatu yang terlihat bergerak tapi seolah-olah diam ya. Atau suatu benda yang diam tampak seakan-akan bergerak. Mungkin kamu pernah naik kereta atau naik bis, kamu lihat keluar itu ada pohon. Kira-kira kalau kamu lihat pohon yang gerak atau kamu yang gerak?
pohon yang gerak. Padahal realitanya kita lah yang gerak. Nah, itu namanya adalah gerak semu. Jadi ya tidak sebenarnya, tidak ya. Berikutnya gerak ini ada yang namanya jarak dan perpindahan. Ya, kadang-kadang kita antara jarak perpindahan, kadang kita agak kesulitan. Sebenarnya ini ada acuannya ya. Kalau jarak itu adalah panjang sudut lintasan, sedangkan perpindahan adalah selisih kedudukan awal dan akhir. Ya, jadi seperti itu kalau untuk komponen gerak. Jadi seperti ini. Misalnya jarak ya, ini ada A ada B. Yang namanya jarak itu dia apa melingkar apa? Dari hijau itu lingkar, bulan, namanya jarak. Kalau perpindahan cuma akhir dikurang awal yang akhir seperti itu. Ya. Ini ada kelajuan dan kecepatan ya. Kelajuan dan kecepatan kadang-kadang padahal mungkin bingung ya kelajuan itu kecepatan apa ya? Padahal sebetulnya sama, cuma yang satu perpindahan, yang satu jarak pembaginya ya. Coba kamu lihat perhatikan. Yang namanya kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya, jadi total semuanya. Sedangkan kalau untuk kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Satunya sama mana? Itu meter per second. Meter per second itu sama ya. Jadi satuannya sama, cuma bedanya cuma yang satu jarak, yang itu perpindahan. Lagi ada percepatan. Kalau percepatan adalah kecepatan dibagi waktu, ya. Jadi seperti itu. Berikutnya gaya ya Nak ya. Jadi gaya itu apa? Tarikan atau dorongan ya. Coba yang kamu tahu gaya apa aja yang kamu tahu? Gaya listrik, gaya magnet, terus lagi gaya apa lagi? Gaya gravitasi, terus apa lagi? Gaya pegas, ya. Gaya gesek ya. Jadi tidak ada beberapa macam gaya ya. Cuman itu kita sesuai ya. Coba kamu lihat gambar sini nah. Ini ada KPD-nya ya. Ini ada sebuah gambar ya. Ini yang satu, ini yang ada gambar A, ada gambar B, ada gambar dan ada gambar kita yang mengenal. Ini gambar yang gambar satu ini pemain bola ya, tidak. Yang kedua ini mendorong. Kira-kira yang kosong ini yang termasuk bagian daripada yang satu yang mana? A, B, C atau D? Kamu lihat aja nanti yang A itu maksudnya kemana? Oh, A itu masuk ke satu ya, B itu masuk ke dua, atau mungkin A itu masuk ke dua, boleh ya. Tapi kamu lihat gambarnya seperti apa. Ini kan ada 4 pilihan ya, A, B, C, D. Ini ada 4 kolom, 1, 2, 3, dan 1 lagi.
ya nih. Kaki maksudnya kemana? Apa namanya bagian ya. Untuk tugas yang kedua nih ada namanya resultan. Ya ini ada jelas kan nih angka-angkanya kan? Nih jelas ya? 150, bawahnya berapa? 130, yang sebelah kanannya 160 ya? Oke. Untuk yang bawahnya 20, kemudian 10 ya. Jadi nanti kamu ya yang ini tugas nggak? Yang sebelah kanan enggak ya? Tidak, kamu nanti yang kerjakan itu aja nak, yang atas dan bawahnya ya. Yang kemarin nama yang biru aja ya. Paham ya? Ada yang tanyakan nggak? Sebelumnya Bapak ingin membagi kelompok dulu, ya. Dan nanti kamu mengerjakannya per kelompok, ya. Bapak ingin membagikan kelompok 1, ini kan ada 4 meja ya. Jadi 2 meja ini kelompok 1, 2 meja sana ini kelompok 2, sedangkan ini 2 meja ini ya kelompok 3 dan sana kelompok 4 ya. Jadi nanti kamu menjawab ini, saya itu nanti kalian mempresentasikan hasil dari kalian. Gimana? Ada yang belum paham? Udah ngerti semua? Hah? Udah? Bingung apa enggak nih? Mana suaranya? Bingung apa enggak? Oke ya, ini kita coba nih. Oke, silakan didiskusikan dulu ya nak. Kamu nanti tulisnya gini aja. Ya, kamu nanti nomor 1 apa pilihannya apa? Ya. Ada A, B, C, D. Yang 1 apa? 1A, 2B, 3 apa? Gitu ya saya? Nanti kalau udah selesai, Pak, udah selesai, tolong slide berikutnya nanti Bapak tanya. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Yang nggak ngerti boleh tanya, Pak, saya nggak ngerti bagaimana, silakan. Pakai kertas, kerjainnya paling aja masing-masing kerjakan, ya. Tapi datanya sama, paham ya? Silakan diskusi boleh nanti. Mana ya? Ya, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Resultan gaya. Jawaban nomor 1. Nomor 1 hasilnya 120 juta. Nomor 2 hasilnya 6 ton. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kamu kerjakan nanti jika dikumpulkan per kelompok ya. Jangan 1 boleh, kelompok 2 boleh, kelompok 3 boleh, kelompok 4 ya. Per kelompok nanti buku yang telah kamu kerjakan
diam jadi gerak ya. Ini bisa yang A ya. Terus yang kedua, benda gerak menjadi diam. Ini menangkap bola yang B. Kalau yang ketiga, ini benda berbentuk, ini yang C. Dan untuk yang benda bergerak berubah arah, ini jawabannya yang D. Ya. Untuk yang sesi 2, ya ini berarti dilihat arahnya ya Nak ya. 150 ditambah 130, 280 ditambah 160 adalah 120. Yang kedua ini berarti karena arahnya sama berarti 20 ditambah 10. Oke ya. Oke. Jadi demikian ya kamu untuk praktek mengenai gaya dan gerak ya. Jadi untuk hari ini ya kita sudah langsung ya. Ini baca udah menontonkan ada itu kita langsung gaya yang sama dan juga mengenai perhitungan ya. Dan untuk pertemuan berikutnya karena ini kita materinya udah selesai ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita adalah ulangan harian ya. Jadi Bapak harap kalau nanti siapkan dengan belajar di rumah harian supaya nanti hasilnya lebih ya. Oke. Demikian untuk kali ini ya. Ya ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kita mulai diskusi hari ini Pak ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ade hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kita akan berdiskusi terkait pasca observasi yang sudah Bapak lakukan pembelajaran di kelas. Karena kan sebelumnya kita sudah diskusi terkait pra observasi dan sekarang kita ke pasca observasi nih Pak Ade. Oke baik. Yang pertama nih Pak Ade, apa harapan Bapak ya dari diskusi pasca observasi hari ini Pak? Yang saya harapkan observasi ini yaitu dapat memperbaiki pembelajaran saya di kelas Pak. Jadi harapannya bisa memperbaiki proses pembelajaran Pembelajaran di sekolah di kelas ya. Oke, yang berikutnya bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar atau setelah saya observasi nih Pak? Perasaan Bapak gimana Pak? Perasaan saya lega Pak. Dalam artian tidak terlalu Ya, jadi melaksanakan. sudah melaksanakan. Kenapa Pak Bapak bilang lega nih? Apakah sebelumnya Bapak merasa apa? Apa terbebani atau bagaimana Pak? Ya lega ini karena ya persiapan saya yang saya usahakan itu udah terlaksana. Persiapan saya sebelum observasinya. Yang berikutnya Pak De, apa rencana Bapak ke depan nih Pak? Nah, rencana Bapak apakah sudah berhasil dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin Pak? Dalam proses Pak. Dalam proses ya. Proses. Oke baik, jadi rencana ke depan keberhasilan dalam proses pembelajaran itu sedang dalam proses perbaikan depan ya. Oke baik. Nah, tujuan pembelajaran yang Bapak berikan apa tuh Pak kemarin Pak? Tujuan pembelajaran yang kemarin siswa itu dapat mengaplikasikan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Itu
tujuan pembelajaran ya. Dan kira-kira apakah sudah tercapai? Sudah, Ada. sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Oke, tapi harus digarisbawahi masih ada bagian-bagian yang harus diperbaiki ya Pak? Iya, ada beberapa yang harus diperbaiki. Oke, baik. Nah, menurut Bapak nih, apakah sudah baik proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, Pak? Kalau menurut saya sudah baik, walaupun ada beberapa kekurangan. Terutama kalau untuk IPA ini, IPA kan nggak terpadu ya Pak ya. Ya. Jadi ini ada fisikanya, ini ada hitungannya. Jadi kalau anak-anak kalau untuk materi itu bisa pembelajarannya bisa, cuman untuk hitungan ini siswa ini perlu latihan. Berarti itu yang masih kurang ya, Pak? Cuma hitung-hitungannya Pak. Proses pembelajaran anak masih kurang dalam menghitung ya, Pak? Ya karena memang IPA itu kan IPA terpadu gitu Pak ya. Di IPA itu ada pelajaran fisika, itu ada biologi ya Pak ya. Ya, menurut Pak Ade nih, bagaimana cara memperbaiki nih proses pembelajaran yang masih kurang tersebut Pak? Kalau untuk memperbaiki ini itu dengan untuk yang hitungan ya Pak ya, dengan cara latihan Pak, diberikan latihan, diberikan contoh dulu, diberikan penyelesaian, setelah itu baru diberi latihan gitu Pak. Jadi kalau memang siswa itu memang sudah bisa atau masih pembelajaran bisa menjawab soal hitungan tersebut. Tapi apabila masih belum, kita tetap berusaha memberikan latihan dan juga contoh-contoh seperti itu. Oke, berarti perbaikannya dalam proses pembelajaran itu kita berikan contoh soal ya Pak? Bapak berikan contoh soal, setelah itu latihan soal ya Pak? Oke, baik. Nah itu kira-kira kapan Bapak akan mau mulai Pak? Ya secepatnya Pak, ya kurang lebih sepekan atau 2 pekan ke depan Pak. Oke, secepatnya ya Pak ya. Nah berikutnya Pak Ade, nah, siapa yang memotivasi Bapak nih untuk perbaikan pembelajaran ke depannya Pak untuk anak-anak kita nih? Yang memberi motivasi sebanyak pihak Pak, di antaranya yaitu kepala sekolah, kemudian ada teman sejawat Pak yang selalu senantiasa memberi semangat dan support gitu Pak. Dan juga Bapak atau juga bisa memberi Bapak motivasi saya Pak. Sama-sama kita belajar ya Pak ya. Iya baik. Yang terakhir nih Pak ya. Nah dari semua diskusi yang yang telah kita lakukan nih Pak, dari pra observasi, terus yang observasi, sekarang terakhir adalah pasca observasi. Kira-kira menurut Bapak masih ada yang mengganjal Bapak di dalam hati Bapak yang mungkin akan mau didiskusikan lagi? Kalau menurut saya cukup Pak. Cukup ya? Ya, cukup. Mudah-mudahan yang tadi di pasca observasi yang kita diskusikan itu sudah cukup lengkap ya Pak ya, sudah cukup terpenuhi apa yang menjadi yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran ke depan. Oke, baik. Kalau seperti itu cukup Pak Ade diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik terhadap didik kita, murid-murid kita. Semoga murid-murid kita belajar dengan bahagia, dengan senang, dan dengan penuh antusias. Cukup ya Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.